Seorang pria karena penasaran menekan sebuah tombol misterius. Lalu ia menekan tombol yang lain. Kali ini sepasang sumpit jatuh dari atas. Ia terus menekan tombol demi tombol, hingga tanpa disadari tumpukan sumpit itu berubah menjadi sebuah gunung kecil. Ia mengira semua ini hanyalah sebuah permainan aneh. Karena itu, ia terus menekan tombol tanpa henti. Namun tanpa sengaja, tangannya menekan tombol yang berbeda. Meski sudah lama mencoba, ia tetap tidak mengerti bagaimana cara membuka pintu ruangan itu. Yang ia miliki hanyalah tumpukan barang-barang yang tidak berguna. Dengan kesal, ia melempar sebuah balon. Balon itu mengenai tombol lain, dan tiba-tiba sepiring sushi jatuh dari langit-langit. Pria yang sudah sangat kelaparan itu langsung merasa senang. Namun ia sadar bahwa mangkuk kecil di samping sushi itu tidak berisi kecap asin. Ia pun mulai menekan semua tombol di sekitarnya untuk mencari kecap asin. Tetapi setiap kali ia menekan tombol, yang jatuh justru semakin banyak sushi. Akhirnya ia terpaksa mengisi perutnya dengan sushi yang ada. Setelah menghabiskan semuanya, ia menekan tombol lain. Kini ia sudah terjebak di dalam ruangan misterius itu selama 1 hari penuh. Ia hampir kehilangan akal. Setelah beristirahat sejenak, ia menekan tombol lagi. Tiba-tiba pintu keluar di belakangnya terbuka. Namun sebelum ia sempat bereaksi, pintu itu kembali tertutup. Ia bahkan tidak ingat tombol mana yang telah membuka pintu, sehingga ia harus mencoba semua tombol dari awal lagi. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya ia menemukan tombol yang benar. Ia langsung berlari menuju pintu keluar. Namun begitu ia melepaskan tangannya dari tombol, pintu kembali tertutup. Ia mengambil sebuah vas dan meletakkannya di atas tombol agar tetap tertekan. Tetapi tombol itu justru mengangkat vas tersebut ke udara. Lalu ia terus menekan tombol sushi sampai vas itu penuh dengan sushi. Ia mencoba lagi, tetapi kali ini ia malah menekan tombol yang salah. Karena marah, ia menendang vas itu hingga pecah. Kini ia benar-benar putus asa. Lalu ia berpikir bahwa mungkin potongan-potongan sushi bisa digunakan untuk menahan tombol tetap tertekan. Setelah itu, ia merekatkan tombol tersebut dengan selotip. Kali ini tombol itu tidak kembali naik. Ia pun segera berlari sekuat tenaga menuju pintu. Saat hampir menyerah, ia mengambil sebuah sikat gigi dan berpikir lebih baik menggosok gigi lalu tidur. Namun ketika ia mulai mencari pasta gigi, tiba-tiba seutas tali menjulur turun dari langit-langit. Kali ini ia berhasil mencapai pintu tepat waktu. Tetapi sesampainya di sana, ia baru sadar bahwa pintu itu juga membutuhkan sebuah kunci. Dengan panik, ia mencoba menyelinap melewati celah pintu. Tetapi pintu yang menutup menghimpit pinggangnya dengan keras. Karena marah, ia menendang dinding. Tiba-tiba sebuah kunci jatuh dari dalam dinding. Agar tidak melakukan kesalahan lagi, ia memberi tanda di dekat tombol-tombol penting menggunakan potongan sushi. Kemudian ia memegang tali, berayun untuk mengambil kunci. Lalu kembali ke pintu. Ia memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, tetapi pintunya tetap tidak terbuka. Saat melihat ke atas, ia baru sadar bahwa di sana juga ada kunci kombinasi angka. Melihat itu, ia benar-benar putus asa. Dengan marah, ia mulai melempar semua barang di dalam ruangan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada 3 angka yang tertulis di kepala sebuah manekin. Saat itulah ia sadar bahwa angka-angka itu adalah kode sandinya. Ia segera memasukkan kombinasi angka tersebut ke dalam kunci. Akhirnya pintu pun terbuka. Namun di balik pintu itu tidak ada kebebasan. Yang ada hanyalah sebuah ruangan lain yang jauh lebih kecil dan sempit. Melihat kenyataan itu, ia benar-benar kecewa. Bahkan untuk sesaat ia mulai merindukan ruangan lamanya. Karena setidaknya di sana ia masih memiliki semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kamu sedang menonton video ini jam berapa?